Saudara sekalian, kajian yang kita bedah di Al-Muhajirin ini kajian akhlak tasawuf. Ulama-ulama sufi itu seringkali kalau berbicara nampaknya sepintas selalu kelihatan nyeleneh. Bagi orang yang kurang faham dianggap perkataan menyimpang karena ketinggian bahasa yang mereka gunakan. Karena itu Imamul Haddad memberikan batasan kepada kita yang awam, yang perjalanan spiritualnya masih teramat jauh menuju kedekatan dengan Allah. Kata Imamul Haddad, wasallim li ahlillahi an kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Sudahlah, serahkan saja kepada para ulama-ulama sufi tentang kalam-kalam mereka yang dianggap rumit, nyeleneh menurut Anda, tapi sesungguhnya di mata mereka jelas kalam itu lurus, kalam itu bersandar dari dalil-dalil yang terpercaya. Karena itu saudara sekalian, sikap orang yang masih awam perjalanan rohaninya adalah taslim, menerima sambil minta futuh kepada Allah agar bisa mencerna kata demi kata yang terlontar daripada orang-orang sufi. Semisal Ibnu Athaillah As-Sakandari bicara begini dalam kitabnya Tahdhibun Nufus. Kata beliau, idza dakhala al-ushru min Sya'ban fala tada' an ta'kula minal laili ilan nahar wala tashrab bika'sis saghir fa innal waqta daiqun. Kata beliau, manakala bulan Sya'ban sudah 20 ke atas, kata orang Betawi udah likuran, separuh lewat. Bila bulan Sya'ban itu sudah likuran, kata Imam Ibnu Athaillah, hendaknya makannya jangan malam doang, siang juga kudu makan. Jangan malam doang, siang juga kudu makan. Wala tashrab bika'sis saghir, makannya jangan piring kecil, piring gede senampan makannya, yang gede senampan, kalau bisa segidir. Minumnya jangan pakai gelas kecil kayak gini nih, jangan. Gelas gede seember. Makan jangan piring kecil seberapa? Senampan. Minumnya jangan gelas kecil seberapa? Seember. Fa innal waqta dhaikun, waktunya udah sempit. Bentar lagi Ramadan.
Kalau sudah Ramadan, siang kagak boleh makan. Mumpung belum Ramadan, makan yang banyak. Seberapa? Senampan. Minum yang banyak. Seberapa? Seember. Kalau udah Ramadan, kagak bisa makan. Begitulah ulama kalau sudah bicara. Kira-kira menurut sampeyan omongan ini nyeleneh apa kagak? Nyeleneh apa kagak? Nyeleneh. Enggak. Ini omongan luar biasa. Bahasa yang amat sangat tinggi. Karena itu Imam Haddad bilang, udah serahin aja sama kaum sufi yang Anda pandang nyeleneh. Sebetulnya tidak. Mereka bicara berdasarkan dalil yang jelas. Kaum sufi, karena bahasanya terlalu tinggi, dianggap nyeleneh. Itulah orang-orang sufi. Maka sering didengar ada orang nulis buku tasawuf hitam. Sebetulnya yang hitam pikiran Anda. Orang jelas di mana suruh makan seberapa? Nampan. Suruh minum ember. Ini kagak bener. Itu karena kita kurang paham. Padahal maksud mereka, bila umur Anda udah 40 tahun ke atas, ibadahnya jangan ngirit-ngirit. Jangan malam doang, siang juga kudu ibadah. Baca sholawatnya jangan males-malesan. Baca Qur'annya jangan ngirit-ngirit. Sebab bentar lagi Ramadan. Bentar lagi injury time. Bila sudah ditiup oleh wasit, siapa? 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 Malaikat Israel. Anda udah nggak bisa ngapa-ngapa. Kalau Anda udah mati, nggak bisa ngapa-ngapa. Maka mumpung belum mati, ayolah ibadah yang banyak, ngaji yang benar, begitu. Supaya rapi, jangan sampai kita sama sesama muslim udah kayak orang kafir aja, cemberut sama sesama muslim. Begitu sama orang kafir biasa aja, sama temennya lagi baca Yasin itu sakbanan, bid'ah gitu. Saking bodohnya dia dalam agama, baca Quran dia kata bid'ah, yang nongkrong di warung kagak. Itu karena tidak mengerti Islam yang sesungguhnya. Banyak tuh yang kayak begitu. Tidak mengerti Islam itu rahmatan lil alamin. Dikata Islam fitnatan lil muslimin. Nabinya sama, Tuhannya sama, dijelek-jelekin. Ada masalah pada hatinya yang hitam. Inilah ulama-ulama sufi, saudara. Bila Anda umurnya udah 40 tahun ke atas, sudahlah ibadah yang getol. Kira-kira ngomong begitu tuh menyimpang nggak dia? Kagak. Karena kitanya kurang mengerti sama orang-orang sufi, kita kata ini omongannya leneh. Enggak. Dia punya bahasa sastra yang begitu tinggi dalam mengungkapkan sebuah bahasa tinggi sekali.
Yang umurnya 40 tahun ke atas, udahlah ngaji. Kalau anak muda dibilang tong ngaji, kata dia nanti aja beh kalau udah tua. Itu cakep jawaban. Kalau saya acungi jempol dua, cakep ini jawaban. Sebab dia punya niat di dalam hatinya yang amat luhur. Niat kalau udah tua mau ngaji, itu niat luar biasa. Yang kita acungi jempol, yang menjadi bahan renungan dan keheranan, yang udah kongkong ini nih. Beh ngaji yuk, nanti aja kalau. Kira-kira kalau apa? Kalau muda begitu enggak? Enggak. Kalau apa? Udah enggak ada kalau. Tidak ada opsi lain. Mau ngapain hidup? Kalau dia tidak mau duduk di majelis ilmu, mau ngapain? Anak muda punya niat, kita nggak bisa, nggak ada pilihan. Andai diberikan kemungkinan opsi, bisa. Yang udah tua ini dualah opsinya, tinggal milih mau ngaji apa di ngajiin. Itu aja. Kira-kira milih mana ya? Di ngajiin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan kita kumpul bulan lalu ngaji di sini, Ustaz Yusuf yang ngizinin juga ngaji majelisnya dicabut satu, meninggal. Belum Sakban tahun depan habis. Banyak teman-teman kita duduk di samping kita, pada akhirnya nggak ngalamin Ramadan lagi. Lalu kita masih diberi kesempatan hidup sama Allah untuk apa? Kita tidak boleh untuk meratapi hidup. Buat apa? Hidup kita ini harus bahagia. Punya Tuhan yang amat sangat luar biasa. Kita sulit, udhuni astajib lakum. Anda berdoa, ku ijabah. Tanamkan di hati Anda, Tuhan yang bisa memberi aku, kata Allah. Doa. Tuhan kita luar biasa. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Anda bersyukur, ku beri tambahan nikmat. Tapi Anda kalau hari-harinya ngeluh mulu, hidup Anda tambah susah. Masa kebaikan Tuhan gak kelihatan barang itu? Tuhan kita luar biasa. Fadkuruni adkurkum. Anda ingat aku akan ingat Anda. Kesulitan yang menimpa kita dalam hidup kita karena kita kurang mengingat Allah. Kurang. Kenapa Islam Rasulullah SAW mengajarkan zikir jahar keras? Emang Tuhan tuli pakai kenceng? Bukan. Tuhan kita maha mendengar, maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentangku, aku dekat. Kenapa kemudian harus kenceng? Hati kita yang tuli. Enggak bisa batu yang keras dipukul dengan pukulan dari karet. Batu keras pakai pukulan karet, hancur nggak kira? Hancur nggak? Kudu pakai apa? Martil yang gede. Maka zikir kenceng itu bukan kita mau neriakin Tuhan,
memalu hati kita yang banyak lalai dengan Allah. Tsumma qasat qulubuhum fahiyatal hijarati aw asyaddu qaswa. Kalau hati itu udah keras, lebih keras dari batu. Batu yang keras enggak bisa pakai palu asal palu, godam kata orang kampung. Palu besar, pakai paku bumi, ngebornya. Maka zikir itu, kenapa Rasulullah ajarkan jahar? Karena hati kita tuli. Seringkali suara dangdutan mau jauh kedengeran, suara pengajian mau dekat samping rumah enggak kedengeran. Seringkali kaki kuat melangkah goes sepeda sampai Green Lake. Tahu Green Lake nggak? Begitu. Goes sepeda sampai Muhajirin kagak nyampe. Ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Ini ada masalah. Inilah yang pentingnya. Jadi orang-orang sufi bilang, mumpung Anda masih hidup, sebelum meninggal dunia, manfaatin. Hidup tidak perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Kagak perlu. Hidup cukup sekali aja. Asal dijalanin dengan benar, hidup sekali udah cukup. Nabi juga hidupnya sekali. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seterusnya. Sekali. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, sekali. Tapi bila dijalani dengan benar, sekali aja udah cukup. Enggak perlu 2, 3, 4, 5, 6 kali. Maka kata ulama, bila umur Anda udah 40 tahun ke atas, nih yang ngaji, udah 40 belum? Oh belum, baru 14, masih lama. Bila udah 40 tahun ke atas, bebenah dah. Jangan lagunya kayak bocah, kayak anak muda. Udah beda kelasnya. Ya Allah, udah gigi aja udah metik. Apa metik? Iya, udah nggak pakai gigi. Ya, bagaimana kita? Rambut udah mulai putih. Udahlah, waktunya kita balik sama Allah. Jangan terus-terusan kita jauh dengan Allah. Balik, berbenah. Dan ini amat sangat luar biasa. Impian ada pengen ngalamin Ramadan, tapi belum tentu juga umur kita nyampe. Kawan kita aja udah doa, nggak nyampe juga. Mumpung masih Tuhan beri kesempatan, kita harus isi kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jujur, yang paling berharga bukan duit, bukan emas, bukan jabatan. Itu kecil. Yang berharga itu waktu. Duit hilang bisa balik. Emas habis bisa muncul lagi. Tapi waktu yang udah hilang nggak bisa balik lagi. Faida fata fala amudalah. Bila udah luput nggak bisa kembali lagi. Malam minggu ini bukan malam minggu yang lalu. Nggak bisa diputar ulang. Nggak bisa. Maka saudara sekalian, kita harus pandai-pandai memanfaatkan hidup kita. Supaya hidup kita lebih hidup. Supaya hidup kita menghidupkan yang lain. Maka kita harus menghidupkan jiwa kita dengan pelan-pelan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting bagi kita.
Begitu banyak ulama mengajarkan, apalagi udah Sa'ban kayak begini. Tadi aja Tanah Kusir macet, Karet Bifak macet, orang banyak ziarah nyekar. Yang kadang suka dinyinyirin juga, mau ngapain nyekar-nyekar segala macam. Lah ada anak ingat sama orang tua masih disalahin. Coba salahin, itu masih bagus ada nyekar, ada Ramadan, ada Idul Fitri. Kalau dihilangin udah wassalam, warisannya mau, kontrakannya saban bulan diambilin, orang tua yang ngegedein dia kagak ingat. Aduh, mau ngapain hidup? Itu udah bagus. Ngapa zarahnya di Sa'ban? Masih bagus dibanding Anda ngomong mulu, nyelak mulu, ziarah kagak. Begitu. Ada yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Mau ngapain? Ini kan gambaran anak bakti sama orang tua ingat. Masa ingatnya di Sa'ban? Masih bagus ada ingat. Begitu, kita tinggal doain moga ingatnya saban hari. Begitulah hidup. Begitu. Dan muslim itu jangan suudzon, begitu husnudzon. Begitu. Kenapa minggu enggak Jumat? Dia bisanya minggu udah bagus, jangan disalahin lagi. Udah ria apa kek yang dia bisa, udah bagus. Begitu. Jadi jangan selalu jadi masalah dalam hidup. Karena muslim itu orang yang luas, dia punya hati seluas samudra, memaklumi kepada orang. Dan ini hal yang paling penting dalam hidup kita. Maka sebelum datang Ramadan, banyaklah amaliyah-amaliyah yang mesti dikerjakan oleh kita sebagai bentuk persiapan. Coba kita renungi, saudara, ada tamu mau datang ke rumah kita, lalu diem aja, enggak siap-siap, biasa aja. Ini berarti tamu bukan tamu agung. Di mata kita tamu biasa, jadi nyantai aja. Padahal Ramadan adalah tamu agung. Nabi yang menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Bentar lagi bulan agung datang. Bulan agung. Yang mengata bulan agung, Nabi yang agung, yang mengerti keagungan bulan, yang bilang syahrun mubarak, bulan berkah. Keberkahan yang kita tidak mengerti tentang luar biasa keberkahannya, kecuali ketika diberikan informasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siap-siap kita berbenah. Ramadan bulan suci, kita pun juga harus menyambutnya dengan kesucian jiwa. Maka adalah sebagian muslim merasa kurang bakti dulu waktu orang tua masih hidup, sering mendurhakai, maka dia taubat kepada Allah dengan dia berziarah ke kubur orang tuanya. Imam Suyuti, ulama besar, pakar hadis, pakar tafsir, multidisipliner yang wafat tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Syarhus Sudur, beliau meriwayatkan hadis, innal abda la turfa'u darajatuhu fil jannah faqala ya rabbi anna li hadha faqala jalla wa ala bistighfari waladika lak. Sesungguhnya seorang hamba Allah ditinggikan derajatnya di surga, yang tadinya rendah di emperan ini bisa tinggi banget. Sampai dia bertanya kepada Allah, ya Rabb,
Dari mana ini surga tinggi amat? Saya ibadah jujur pas-pasan di dunia. Tapi kenapa tempat saya tinggi? Anakmu ziarah, anakmu kirim doa, anakmu nyekat, anakmu memohonkan ampun kesalahan. Maka istighfar yang kita baca demi ayah bunda kita, bila dia ahli surga, dia akan meninggikan derajat dia di surganya. Bila dia termasuk orang yang banyak pelanggarannya dulu waktu hidupnya, akan mengentaskan dia, mengangkat dia daripada ahli neraka menjadi ahli surga meski di emperan. Betapa beruntungnya orang tua yang memiliki anak dan mengerti pesan mulia itu dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang-orang yang punya keturunan yang sayang kepada ayah bundanya. Betapa pentingnya menghubungkan rohani kita dengan orang-orang tua yang telah ada di alam barzakh. Maka di dalam bahasa Betawi, bulan Sya'ban namanya bulan ruah. Bulan menyambungkan roh kita dengan roh para leluhur kita. Tanpa mereka kita nggak ada. Kita bisa ngaji kayak malam hari ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat. Kita bisa dagang lancar bukan karena kita otaknya cerdas, bukan. Tapi karena rintihan dan tangisan ibu bapak kita. Dengan terbata-batanya mereka minta kepada Allah, ya Rabb, anakku demen sama tempat kebaikan, anakku tinggikan derajatnya. Tangisan itu menggoyangkan arsy Allah, menembus jalan-jalan tikus menuju langit, sampai kita usaha dikasih lancar, mau duduk di majelis ilmu bukan karena apa-apa. Hebatnya ayah bunda kita, meski nampak mereka ibadah kurang, tapi betapa manjurnya mereka. Sampai ada di antara kita yang punya jabatan tinggi di kantornya, ada di antara kita yang dagangnya lancar, ada di antara kita yang mau duduk di majelis ilmu, mau ibadah. Itu bukan karena apa-apa. Ayah bunda kita orang hebat. Meski mereka terbata-bata bahasa memintanya kepada Allah, tapi mereka penuh dengan ketulusan. Lalu kemudian sesudah kita jadi orang, lalu kita lupakan itu bapak ibu kita, ziarah juga kagak, sampailah ada nyekar masih juga kita salahin, ziarah kagak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mau apa kita kalau kita tidak ingat kepada kebaikan ayah bunda kita? Bukankah Nabi menyampaikan ridallah fi ridal walidain? Allah akan senang sama kita bila ayah bunda kita senang sama kita. Dengan ngaji aja kayak begini, saudara, yang bapak ibunya udah dikubur nyengir-nyengir, dikuburnya senyum girang, malaikat anterin itu ganjaran bentuknya cahaya. Nih anakmu duduk di majelis ilmu di Masjid Muhajirin, terang. Ada kalanya rada redup, dia nanya, ya Rob, kenapa redup? Anakmu ngaji mau ngaji tapi ngantuk. Begitu. Jadi guru baru 5 menit 5 watt, ya namanya 5 watt lah. Begitu. Jadi saudara, kita harus berbenah. Salah satunya kita bertaubat atas kita kurang baktinya sama orang tua kita yang sudah meninggal. Dan dulu ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakili kita. Hadisnya sahih di dalam Sahih Ibnu Hibban. Dia nanya sama baginda Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka, fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'?
Kanjeng Rasul, umiku udah wafat, abahku lebih dulu sebelum ibuku. Saya dulu kurang nyenengin sama orang tua, nyusahin mulu. Sekarang baru sadar pas punya anak, betapa bengalnya anak gara-gara saya bengal sama orang tua. Fahal baqiya min birrihima ba'da mauti masyai, masih adakah jalan bakti anak kamu orang tua yang udah dikubur? Kata Nabi, na'am, iya, as-salatu alaihima, doakan, wal istighfaru lahuma, mintakan ampun kesalahannya, wa infadu ahdihima, penuhi kepengenan dan pesan-pesan, wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min kibalima, sambungkan tadi kekerabatan yang Anda tidak punya kerabat kecuali lewat jalur ayah dan ibu Anda. Jadi betapa banyak Islam tidak menutup pintu kedurhakaan kita sama orang tua dulu masih hidupnya. Kurang nyenengin. Dari kecil diurus sama orang tua kita, nggak bisa apa-apa, beliin baju. Dia mau tidur, kita nangis, bangun, ngantuk juga, netein kita. Dijual lah, dia punya tabungan dikeluarin, tanah dijual buat nyekolahin kita, ngegedein kita. Kita udah sukses ngurusin anak orang lain yang disebut bini kita. Lalu kemudian orang tua kita meninggal masih kagak ingat juga. Mau ampe kapan kita mau bersyukur sama orang tua? Maka Sa'ban itu pintu sebelum datang Ramadan, berbenah diri. Kita jangan tidak berziarah ke orang tua. Jauh, kudunya berang lautan. Ya ada JNE, kirim paket, kirim doa, Allah bakal nyampein. Kalau nggak nyampe, menuduh Rasulullah sesat dia. Orang Nabi kalau ada orang wafat doa di takbir ketiga, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni ini mayit, udah pisah nyawanya, walaupun belum dikubur juga mayit juga. Didoain kagak nyampe, berarti Nabi ngajar yang sia-sia. Hasya wa kalla, nggak mungkin Nabi ngajarin kayak begitu. Tentu kalau Nabi ngajarin betapa manfaatnya kebaikan yang dilakukan anak untuk orang tuanya. Karena itu saudara, sebelum Ramadan datang, tamu agung, kita bebenah. Begitu sebelum wafat, kita bebenah sebisa kita. Apa yang kita bisa lakukan dari amal-amal kita untuk menghadapi hari di mana yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu enggak ada lagi yang bisa nolongin kita, semuanya lari dari kita. Kecuali kita memiliki amal soleh. Maka mumpung masih hidup, mari kita manfaatkan hidup kita yang sementara ini sebaik-baiknya, sebab umur laksana gumpalan es, dipakai habis, enggak dipakai habis juga. Umur kita dipakai ibadah habis, enggak dipakai ibadah habis juga. Mumpung masih ada kesempatan dari Allah, mari kita berupaya untuk mengisi hari-hari kita yang masih ada, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan di dalam agama, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, keistiqomahan di dalam ibadah, yang dengan keistiqomahan itu keberlimpahan barokah Allah curahkan pada kita bersama, keluarga kita, anak keturunan kita, dan lingkungan-lingkungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin
wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, sekelumit ini yang dapat disampaikan pada penutupan ini, karena tidak mungkin bulan depan udah Ramadan dan kita udah sibuk dengan tarawih, maka segini kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silakan, atau doa saja. Mungkin ada yang dipertanyakan Bapak-bapak Apa dia? yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai selalu diberikan kesehatan. Amin. Pak Kiai, tadi bahasanya kan tinggi ya. Kalau kita makan senampan, minum seember, terus nggak habis, boleh kita kasih ke ciptaan Allah yang lain, ya, binatang dan sebagainya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalimat itu bahasa kiasan, Pak. Jadi maknanya bukan makan minum, maknanya ibadah yang banyak. Bila umurnya udah 40 tahun ke atas, itu maksudnya bulan Sa'ban udah dikit lagi Ramadan, maksudnya umurnya dikit lagi mati, maka ibadahnya yang banyak, sholat malamnya yang banyak, baca Qur'annya yang banyak, karena bentar lagi mau mati. Bukan beneran disuruh makan seember, bukan, tapi disuruh ibadah yang banyak. Begitu, kurang lebih demikian Bapakku yang mulia. Wallahu a'lam.